Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG hari ini ditutup turun, cukup dalam, minus 1,48% atau turun 102,24 poin ke level 6817. IHSG bernasib sama seperti indeks-indeks lain di dunia, di mana hampir semuanya itu turun dalam akibat adanya invasi dan ancaman perang yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Nah, meski begitu, di saat IHSG merah dalam, ada beberapa saham yang bisa dicermati untuk perdagangan besok hari Jumat tanggal 25 Februari 2022. Saham ini masih mampu ditutup hijau atau mendekati hijau ya, di saat IHSG turun dalam. Ada saham apa saja? Yang pertama ada saham MDKA, kemudian Antam, Inco, Tins, Medco, dan yang terakhir ada saham Elsa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham MDKA yang hari ini ditutup turun 10 poin atau minus 0,25% ke harga 3840. Ada 840 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 318 M. Asing hari ini net sell. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, sekilas seimbang, cenderung distribusi yang dipimpin oleh broker BK, CS, dan juga ZP. Dari segi teknikal, MDKA hari ini sempat turun dalam, menjebol support yang ada di 3710, sempat turun hingga ke 3660, namun kemudian mantul dan akhirnya hampir closing di harga openingnya. Nah, untuk besok seperti apa? Apabila hari ini ternyata MDKA ditutup di bawah sini ya, maka Anda bisa mulai pertimbangkan untuk cut loss bagi yang punya sahamnya. Atau misalkan Anda bisa lihat hari ini, kan sempat jebol supportnya di sini. Anda seharusnya kalau Anda taat sinyal, itu sudah cut loss. Namun kemudian di saat mantul balik lagi, itu beli kembali dan di hold karena ternyata closingnya di atas support. Seharusnya segitu kalau emang benar-benar taat dengan sinyal dari segi teknikal. Nah, untuk besok karena sempat turun kemudian mantul, maka besok ada peluang untuk naik lagi dengan resisten terdekat ada di 3930. Ini titik yang harus disembus untuk menuju ke resist berikutnya. Kalau memang ini mampu dijebol, ada peluang menuju ke 4000, tepatnya di sekitar 4050. Supportnya balik lagi ke sini 3710. Bila ternyata turun di bawah ini, ada risiko di bawah turun ke support berikutnya yang ada di 3530. Kedua ada saham Antam, aneka tambang yang hari ini naik 20 poin atau plus 0,9% ke harga 2220. Ada 3 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 665 M. Asing hari ini net buy. Dari segi teknikal Antam, nah hari ini sempat turun dalam, sempat menyentuh di angka 2120 sebelum kemudian mantul dan malah ditutup hijau di resist yang ada di 2220. Sentimen dari Antam adalah harga nikel yang hari ini terakhir saya cek itu sempat naik 4%. Makanya Antam wajar jika akhirnya closingnya hijau meskipun sempat turun dalam. Nah, closingnya ada di 2220. Ini bila ternyata besok closingnya di atas ini, maka ada peluang menuju ke 2300-an, tepatnya ada resist selanjutnya di 2350. Namun bila ternyata besok koreksi, karena ini kita lihat ya, ini hijau terus dalam beberapa waktu terakhir. Bila ternyata dalam beberapa waktu ke depan, misalkan beberapa hari ke depan ini masih sideways, selama sekitar 2220 Anda masih bisa hold. Namun bila ternyata koreksi dan koreksinya di bawah 2100 closingnya, nah itu yang perlu diwaspadai karena ada risiko balik lagi turun hingga di bawah 2000. Ada support berikutnya di 1960. Berikutnya ada saham Inco yang hari ini naik 160 poin atau plus 3,23% ke harga 5100.
ada 500.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 257 M. Asing hari ini juga net buy. Bila kita lihat dari transaksi broker, jelas terlihat ada akumulasi yang dipimpin oleh broker YU, NI, BK, dan juga AK. Dari segi teknikal, Inco hari ini berhasil jebol resist dalam beberapa waktu terakhir, yaitu di angka 5.000 dijebol, dan sempat juga jebol resist selanjutnya yang ada di 5150 sebelum koreksi dan closing di 5100. Nah, untuk besok karena harga nikel seperti yang kita bahas di sama Antam tadi harganya naik, maka besok ada peluang menguji lagi resist yang ada di 5150. Bila ternyata ini ditembus, apalagi titik tertinggi hari ini dijebol juga, yaitu di 5200, maka ada peluang menuju ke resist selanjutnya yang ada di 5250. Ini bila ternyata dijebol, maka akan breakout dengan target terdekat selanjutnya ada di 5325 ya. Nah, namun bila ternyata besok tidak mampu menjebol 5150, apalagi ditutup merah, misalkan model seperti ini, maka titik support terdekat yang bisa cermati ada di sini di 5000. Bila ternyata 5000 ini dijebol, ada peluang koreksi lagi hingga ke 4920. Nah, ini yang perlu waspada apabila ternyata closingnya di bawah 4920, maka ada risiko turun lebih lanjut, balik turun ke bawah. Selanjutnya ada saham TINS atau Timah Tbk. TINS hari ini naik tinggi, naik 145 poin atau plus 9,86% ke harga 1615 ya. Ada 2 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 340 M. Asing net buy. Dan bila kita lihat dari transaksi broker juga ada akumulasi yang dipimpin oleh broker AZ dan juga AI. Dari segi teknikal, TINS hari ini berhasil jebol resist ya. Dan breakout hari ini berhasil jebol di 1480, yaitu resist dalam beberapa waktu terakhir. Berhasil jebol lagi resist selanjutnya yang ada di 1540. Bahkan sempat nyentuh 1645 sebelum akhirnya koreksi dan closing di 1615. Nah, besok TINS ada peluang untuk menguji resist lagi yang ada di 1645. Bila ternyata yang ditembus, ada peluang menuju ke 1700. Bila ternyata 1700 ditembus, maka akan breakout lagi dengan target selanjutnya ada di 1765. Namun bila ternyata koreksi, maka resikonya bisa dibawa turun balik lagi ke sini. Anda bisa cermati ya, ini bisa dijadikan support. Bila ternyata 1540 ini ditembus ke bawah, closingnya di bawah ini, ada risiko balik lagi ke sini 1480-an lagi. Selanjutnya ada saham Medco yang hari ini ditutup naik 75 poin atau plus 13,39% ke harga 635. Ada 6 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 388 M. Asing hari ini net buy. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada distribusi yang dipimpin oleh broker BB. Dari segi teknikal, Medco hari ini berhasil jebol resist ya. Yang pertama di sini resistnya dijebol, kemudian jebol lagi dan breakout setelah berhasil menembus 615. Kemudian sempat jebol resist berikutnya hingga 680 sebelum akhirnya koreksi dan closingnya tepat di 635. Nah, untuk besok seperti apa? Medco kalau dilihat dari grafiknya itu setelah hari ini itu membentuk pola uptrend lagi ya. Bila ternyata besok masih hijau, titik yang bisa cermati yaitu ada di 650 dan 680. Ini targetnya. Bila ternyata ini dijebol lagi, maka akan breakout. Namun bila ternyata besok koreksi, apalagi bila kita lihat dari tadi ada broker BB yang net sell hingga 630.000 lot, tentu ada peluang untuk koreksi. Bila koreksi, titik yang bisa cermati ada di sini 610. Sini bisa dijadikan titik acuan untuk stop loss, karena bila ternyata yang dijebol lagi, maka ada risiko balik lagi hingga ke 580.
Namun bila ternyata di sini mantul, ya Anda bisa cicil buy dengan target terdekat ada di 635. Berikutnya ada saham Akra yang hari ini naik cukup tinggi 45 poin atau plus 6% ke harga 785. Ada 1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 78 M. Asing hari ini net buy, dan bila kita lihat dari transaksi broker ada kumulasi yang dipimpin oleh broker KZ dan juga AK. Dari segi teknikal Akra, bila kita lihat ya, ini sempat turun dan hari ini karena hijau, apalagi jebol resist yang ada di 765, maka Akra breakout dengan resisten terdekat ada di 795. Hari ini sempat dijebol namun tidak mampu bertahan di atasnya. Closing ada di 785. Besok bila ternyata ini ditembus, dijebol, maka target berikutnya ada di sini sekitar 815 sampai 830. Ini target terdekatnya. Bila masih kuat naik, ada peluang menuju ke sini ke 875. Namun bila ternyata besok closingnya tidak berhasil bertahan di sini di atas 795, apalagi turun cukup dalam, tutup merah, maka titik yang bisa cermati ada di support di sini 765. Bila ternyata di sini turun, ya misalkan ini turun kemudian mantul di sini, Anda bisa mulai cicil buy lagi. Namun bila ternyata ini jebol, berarti gagal uptrend, dengan resikonya bisa dibawa turun lagi hingga ke 725 lagi. Yang terakhir ada saham Elsa yang hari ini juga naik tinggi 36 poin atau plus 12,32% ke harga 328. Ada 10 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 324 M. Asing hari ini net buy, dan bila kita lihat dari transaksi broker secara keseluruhan ada distribusi yang dipimpin oleh broker CC, DR dan juga KI. Dari segi teknikal, Elsa hari ini berhasil menjebol resist yang ada di 308 dan kemudian resist selanjutnya di 314, 328 juga dijebol, sempat nyentuh 342 namun akhirnya koreksi dan closing di 328. Nah, bila ternyata bisa naik, ya targetnya ke sini lagi, resistnya 342. Bila ternyata yang dijebol, maka akan breakout dan menuju ke resist selanjutnya. Namun bila ternyata besok ditutup merah, closingnya di bawah 328, apalagi candle berikutnya di keesokan harinya kemudian merah lagi, maka ada risiko di bawah turun ke 314 lagi. Waspada bila ternyata kemudian closing di bawah 314, ada risiko balik lagi ke sini 304 lagi atau bahkan turun di bawah 300. Nah, itulah ulasan beberapa saham yang hari ini ditutup, sebagian besar ditutup hijau di saat IHSG turun dalam. Namun jangan lupa untuk money manajemennya dan juga siapkan trading plan sehingga selalu siap apabila ternyata saham yang diincar tidak naik dan malah turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.